Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denisa Apriliawati. Nah, di video kali ini kita akan mempraktekkan uji one sample t-test ya. Di mana uji ini bertujuan untuk mencari perbedaan antara mean sample dengan mean populasi. Selain mean populasi, kita juga bisa menguji perbedaan antara mean sample dengan nilai acuan yang ada di populasi. Misalnya dalam hal ini kita ingin menguji perbedaan antara gaji yang diterima oleh fresh graduate di sebuah kampus dengan UMR di kota setempat. Dalam hal ini, gaji adalah data yang kita peroleh dari sampel, sementara UMR merupakan nilai acuan yang ada di populasi atau suatu wilayah tertentu. Nah, untuk itu kita melakukan analisis statistika dengan hipotesis nul yang berbunyi tidak ada perbedaan antara gaji lulusan fresh graduate dengan UMR setempat. Nah, berhubung one sample t-test ini merupakan uji parametrik, maka one sample t-test ini harus memenuhi asumsi. Secara umum, asumsi yang harus dipenuhi adalah pertama, tidak ada outlier yang signifikan. Kita tahu bahwa outlier adalah data yang terlalu berbeda dari yang lain. Outlier ini bisa kita ketahui nanti menggunakan analisis deskriptif menggunakan box plot. Namun, tentu saja untuk menghapus outlier dalam kondisi riset yang sebenarnya itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebelum melakukan penghapusan, kita harus melakukan mitigasi terlebih dahulu. Misalnya, kita memastikan data yang diinput oleh partisipan penelitian kita itu sudah benar-benar data yang mereka maksud atau bukan. Begitu. Kedua, kita harus memastikan bahwa distribusi data itu memenuhi asumsi normalitas. Karena menurut Central Limit Theorem, distribusi data di populasi itu membentuk suatu bentuk yang disebut distribusi normal, yaitu distribusi data berbentuk lonceng yang simetris. Ketiga, kita juga harus memastikan bahwa data pada satu observasi itu bersifat independen dari observasi yang lain. Namun, untuk one sample t-test, asumsi ketiga ini belum bisa kita buktikan melalui statistik atau melalui analisis di JASP. Ya, asumsi ketiga ini bisa kita pastikan terpenuhi dengan cara memastikan prosedur pengambilan datanya itu benar dan sesuai prosedur, sehingga tidak ada jawaban yang berasal dari orang yang sama atau tidak ada orang-orang yang saling meniru jawaban, sehingga itu nanti akan mengganggu independensi dari masing-masing observasi. Oke, sekarang langkah pertama adalah kita melakukan uji deskriptif. Di menu deskriptif, kita bisa memasukkan variabel yang kita teliti. Dalam hal ini adalah penghasilan per bulan. Di sini satuannya dalam puluh ribu ya, sehingga ketika di data itu tertulis 200, maka artinya adalah penghasilan dari partisipan tersebut adalah 2 juta. Kemudian berhubung one sample t-test itu meneliti variabel yang sifatnya continuous, maka kita bisa menghitung besaran-besaran yang kita butuhkan seperti mean, kemudian standard deviation dan lain-lain. Ketika nanti teman-teman melakukan analisis dan membuat laporan, silahkan teman-teman deskripsikan besaran-besaran yang penting untuk diketahui dari hasil analisis deskriptif ini.
Selain besaran-besaran yang sifatnya default dan sudah muncul secara otomatis, teman-teman juga bisa melihat, menghitung besaran-besaran lain dari menu statistik di sini. Misalnya, kalian ingin mencari ukuran variabilitas yang lebih menggambarkan kondisi di populasi atau menggambarkan akurasi pengukuran kita ini di populasi, maka kita bisa menggunakan SA atau Standard Error of Mean ya. Atau misalnya teman-teman juga pengen tahu confidence interval untuk min-nya dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, dari sini kan kita bisa tahu, oh ini cukup lebar atau cukup sempit, dan hasil pengukuran kita itu ada di mana. Sehingga apakah pengukuran kita itu cukup bisa menggambarkan yang ada di populasi. Dari menu deskriptif ini juga kita bisa membuat plot. Misalnya di sini ada QQ plot. QQ plot adalah plot yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah sebaran data kita bersifat normal atau tidak. Ciri-cirinya bagaimana? Ketika sebuah data sebarannya normal, maka titik-titik datanya itu akan berada di sekeliling garis ya, dan tidak menyimpang jauh. Seperti ini kita bisa mengatakan bahwa sebaran data normal, sehingga data kita memenuhi asumsi normalitas. Dalam banyak situasi, QQ plot ini lebih dipilih ketimbang Shapiro-Wilk. Nanti ketika kita melakukan one sample t-test, itu di JASP menu normalitasnya biasanya Shapiro-Wilk. Nah, kenapa? Karena Shapiro-Wilk ini sangat rentan dengan ukuran sampel ya. Ketika ukuran sampel kita terlalu banyak, Shapiro-Wilk ini justru malah nanti gampang untuk memutuskan distribusi data kita itu tidak normal, alias P-nya kurang dari 0,05. Nah, kemudian selain QQ plot, kita juga bisa membuat box plot di sini ya. Box plot itu bisa kita gunakan untuk melihat sebaran dari data kita in terms of median dan interquartile range. Selain itu, box plot bisa kita gunakan untuk menentukan apakah ada outlier atau tidak di data kita. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa sejalan dengan hasil yang muncul di QQ, bahwa ini ada dua data yang cukup jauh dari yang lain ya. Kemudian di box plot ini ternyata juga ada satu data yang berada di luar whisker dari box plot, yaitu subjek nomor 75 yang dianggap berbeda terlalu jauh dari teman-temannya. Di sini kalian bisa melakukan penghapusan pada subjek nomor 75, kemudian melakukan atau melanjutkan analisis. Nah, tapi balik lagi ya, keputusan menghapus atau tidak menghapus itu harus dikembalikan lagi ke konteks penelitian dan kondisi dari penelitian. Kalau misalnya kalian bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu, misalnya siapa tahu ya salah ketik atau bagaimana. Karena ini kalau kita tadi ya dalam puluhan ribu, berarti penghasilan orang ini adalah 750.000 begitu kan. Nah, itu make sense gak dengan situasi yang saat ini ya? Kalau sekiranya make sense dan memang ada orang-orang di luar sana yang juga memiliki gaji segitu, saya kira tidak dihapus juga tidak apa-apa ya. Begitu. Nah, ini deskriptif statistik. Teman-teman nanti bisa menceritakan ya kondisi data kalian dari tabel deskriptif dan juga dari plot yang kalian buat. Selanjutnya, untuk melakukan analisis one sample t-test, kita bisa mengambil menu di t-test,
Kemudian di classical test kita pilih one sample t-test. Di one sample t-test ini kemudian kita masukkan variabel penghasilan ke dalam variabel, dan ingat di sini kita ingin mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan. Teman-teman juga harus ingat bahwa di t-test itu ada dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang sifatnya dua arah atau two-tailed, dan hipotesis satu arah. Hipotesis two-tailed itu hanya mengasumsikan tidak ada beda, dan kalian tidak menentukan siapa yang lebih besar dari siapa. Sementara hipotesis satu arah, teman-teman menentukan ada beda, di mana beda itu ketika bersifat positif artinya mean di sampel lebih besar daripada mean populasi, atau ketika bersifat negatif artinya mean di sampel itu lebih kecil daripada mean populasi. Oke. Di sini patokannya untuk uji beda ini masih patokan test value 0, artinya penghasilan per bulan ini masih dibandingkan dengan nilai 0. Maka nilai 0 ini harus kita ganti dengan sebuah nilai yang ada di populasi. Teman-teman melakukan penelitian ini di sebuah kota dengan asumsi UMR itu 2.158.000 sekian ya. Sehingga kita bisa bulatkan angkanya di 2.160.000. Dan untuk mengubah acuan itu kita menuju ke sini test value, dan di sini otomatis ditulis 0, maka kita harus mengubahnya menjadi 216 gitu, karena acuan kita adalah 2.160.000 rupiah. Nah, kemudian tadi hipotesisnya ketika kita mengasumsikan sekedar tidak ada beda, maka kita memilih yang paling atas. Kalau kita mengasumsikan gajinya lebih besar daripada populasi, maka kita menggunakan hipotesis satu arah yang bersifat positif. Kalau asumsi kita adalah gajinya lebih kecil dari populasi, maka kita menggunakan hipotesis satu arah yang bersifat negatif. Oke, jangan lupa di sini kita harus cek normality dulu. Kenapa? Karena kalau tidak normal, kita tidak bisa lanjut menggunakan analisis one sample t-test yang bersifat parametrik. Oke. Dari menu additional statistic, teman-teman bisa mengeklik location estimate, effect size, kemudian descriptive plot, kemudian jika dibutuhkan mengeklik bar plot gitu kan. Kemudian kita juga bisa menggunakan Vogt Selke maximum P ratio. Saya akan menjelaskan output. Di output, di bagian assumption, di sini kita masih menggunakan hipotesis dua arah ya. Karena nanti coba kalian perhatikan, ketika kita menggunakan hipotesis satu arah dengan dua arah itu hasil P-nya bisa berbeda. Tapi kita cek asumsi dulu. Di sini di asumsi normality mendukung dari QQ plot tadi bahwa data terdistribusi normal, yang mana di sini kita lihat nilai W-nya 0,992 dengan P 0,352, yang artinya P di atas 0,05. Untuk asumsi normalitas, kita memastikan bahwa distribusi data kita tidak berbeda dengan distribusi data normal. Sehingga yang kita cari justru adalah H0 diterima, yang artinya kita mencari nilai P di atas 0,05. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Karena asumsi normalitas terpenuhi, di sini kita bisa tetap menggunakan test student. Oke. Kalau asumsi normalitas ini tidak dipenuhi, kita menggunakan Wilcoxon sign rank.
Wilcoxon-Sainz-Rank ini adalah t-test untuk satu kelompok versi non-parametrik di mana dia sudah tidak terpengaruh dengan outlier maupun distribusi data. Tapi hasilnya hanya bisa menggambarkan kondisi yang ada di sampel. Di Wilcoxon-Sainz-Rank ini juga kenapa dia bisa tidak terpengaruh? Karena dia menggunakan median ya. Sementara rumus student itu menggunakan mean. Oke, sehingga ketika kalian melakukan penelitian dan ternyata datanya tidak memenuhi asumsi dan terpaksa menggunakan Wilcoxon, maka dalam deskriptif yang perlu kalian laporkan itu bukan lagi mean, tapi median. Untuk variansnya juga tidak relevan menggunakan deviasi standar atau standar error mean, tapi kalian perlu menggunakan interquartile range. Kemudian di sini, di bagian ketiga ini ada yang namanya z-test. Ini sebenarnya tes sendiri kalau di Jamovi, namanya one sample z-test. Z-test ini kita lakukan ketika kita tahu berapa besar standar deviasi yang ada di populasi. In most cases, ini sulit untuk dilakukan karena sulit sekali mencari data deviasi standar yang ada di populasi, sehingga ini bisa kita abaikan. Oke, itu ya teman-teman untuk uji asumsi dan implikasinya ya. Teman-teman harus tahu kapan menggunakan parametrik, kapan menggunakan non parametrik. Dari sini kita juga bisa melihat uji hipotesisnya di tabel paling atas one sample t-test ya. Di sini kita ketahui bahwa nilai student T adalah negatif 20,66 dengan degree of freedom 194 dan P kurang dari 0,001. Artinya peluang kita salah dalam menolak hipotesis nol kurang dari 0,1%. Hal ini juga didukung oleh VSMPR yang luar biasa besar. Kita bisa bayangkan VSMPR ini seperti kebalikannya dari p-value. Kalau p-value itu orientasinya menolak hipotesis nol, kalau ini menerima hipotesis alternatif. Besaran ini masih muncul hanya di JASP. Kalau di Jamovi tidak ada. Nah, semakin besar VSMPR, semakin besar pula peluang untuk menerima hipotesis alternatif. Nah, cuman untuk secara umum menggunakan p-value juga sudah cukup. Nah, karena p-value-nya ini juga sangat signifikan, yaitu peluangnya sangat kecil sekali ya untuk melakukan kesalahan dalam penolakan hipotesis nol. Dari location difference, ini artinya apa? Beda antara mean sampel dengan UMR tadi. Kita ketahui bahwa bedanya adalah minus 29,087. Artinya apa? Beda gaji yang diterima oleh fresh graduate dengan UMR itu 290.000. Lebih kecil ya. Jadi gaji yang diterima itu di bawah, masih rata-ratanya masih di bawah UMR. Effect size di sini adalah negatif 1,48 ya. Negatif sendiri ini menerangkan arahnya sama seperti negatif di T, dan besaran effect size-nya ini 1,48 itu kalau kita lihat dari tabel Cohen-Steed merupakan effect size yang sangat besar. Artinya perbedaan antara gaji dengan UMR ini sangat besar. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, artinya ada beda yang sangat signifikan antara gaji fresh graduate dengan UMR. Itu ketika hipotesis kita hipotesis two tail. Ketika hipotesis kita one tail dan kita asumsikan bahwa ada beda dan bedanya positif, artinya gajinya lebih besar daripada UMR, maka kita memilih yang kedua. Di sini
kalian perhatikan bahwa p-value-nya langsung jadi 1. Ya, langsung peluang kesalahan menolak hipotesis 0 itu 100%. Artinya H0 itu diterima, pasti diterima. Loh, kenapa kok diterima? Padahal kan tadi kalau pakai total signifikan, karena arahnya tidak sesuai dengan hipotesis. Jadi syarat untuk menolak hipotesis 0 pada hipotesis one-tailed selain p-value-nya harus kurang dari 0,05, arahnya juga harus sama persis dengan apa yang kalian asumsikan di awal. Ketika arahnya berbeda, tetap hipotesis 0 akan diterima. Ketika asumsinya kalian negatif, H0 kalian mengasumsikan positif alias kalian mengasumsikan ada hubungan negatif, maka hasilnya akan sama dengan total tadi, ya. Dimana di sini kesimpulannya H0 ditolak. Begitu. Nah, untuk pelaporannya sendiri kita bisa melaporkan nilai T, kemudian dalam kurung DF, kemudian berapa besar T-nya. Ya, di sini adalah negatif 20,66. Kemudian kita laporkan P-nya. Kita bisa juga laporkan VS MPR-nya, dan terakhir teman-teman bisa laporkan Cohen's D-nya. Itu saja teman-teman untuk uji one sample t-test. Di akhir kalian bisa memberikan kesimpulan bahwa ada beda dan bisa dijelaskan bedanya seperti apa. Sekian, saya tutup dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.